Yang belakang ada bisa lihat. Nah, bisa lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada'a bainan nasi yaumil qiyamah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi wat-tabi'in wat-tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Pimpinan Daerah Muhammadiyah, yang kami hormati pimpinan Daerah Muhammadiyah, jamaah sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bermajelis, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih menerangkan terkait dengan manhaj tarjih, bayat, burhan dan irfan. Ini aslinya pertemuan yang keempat saya menerangkan tentang bayat, burhan, irfan. Maka kalau yang datang kemarin yang datang, mudah-mudahan tetap paham gitu ya. Ya, karena yang ini bisa terus. Yang keempat, yang pertama diterangkan masalah, dilanjut dengan barakat, dilanjut dengan kerja, lanjut yang di sini. Jadi kenapa perlu saya sampaikan ini meskipun sepintas supaya jamaah memahami bahwa kita itu punya paham pemikiran di majelis tarjih yang selama ini tertulis termaktub di majelis tarjih, tetapi di kalangan bawah itu kurang mumpuni, kurang banyak yang paham. Meskipun ada tulisan tangan, ada juga yang nggak paham, tapi minimal setahu umum, setahu diterangkan majelis tarjih gitu. Pernah diterangkan kasih barat tentang bayat dan irfan, meskipun hanya rumus titik. Jadi ketika ada yang nanya minimal saya pernah ngaji. Isinya apa? Lari. Nggak ada masalah. Makanya saya coba untuk membuka-buka. Kalau yang datang sebelum-sebelumnya itu makalahnya sudah kami bagikan. Yang sekarang kayaknya berlari. Nah, tapi kita sholat dulu. Mohon izin saya berdiri. Ya, diberi bunga banget. Tapi sebelumnya sudah saya terangkan tentang bayan. Bayan secara ringkas itu pendekatan terkait tata bahasa kebahasaan, yaitu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Prancis, tapi pendekatan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah menggunakan bahasa Arab, karena Al-Quran dan Sunnah itu berbahasa Arab. Jadi pendekatan bayan, kaidah-kaidah berbahasa Arab. Maka syarat mutlak menjadi syarat mustahil yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu'nya, syarat mutlak utama itu disebutkan mampu menguasai bahasa Arab. Kalau ulama-ulama sebelum-sebelumnya jangan disebutkan, karena mereka sudah mafhum ini, sudah pasti bahasa Arab itu. Karena mereka rata-rata banyak orang Arab atau non Arab tapi sudah terarabkan. Ya. Kayak para Imam Bukhari itu bukan Arab, Imam Muslim itu bukan orang Arab, tapi sudah otomatis bahasa nasionalnya kan bahasa Arab, bahasa nasional dunia Islam pada waktu itu. Jadi tidak disebutkan, tapi mereka menyebutkan itu karena melihat banyak juga orang asal yang nggak bisa bahasa Arab kan, sudah
sudah mulai muncul, mungkin di waktu di zamannya mungkin sudah mulai muncul wong sing ngaku pinter istihad padahal orang ngerti bahasa Arab. Supaya zaman sekarang lah, baru buka Google aja langsung bisa berfatwa. Ini kan karena baru akhirnya fatwanya sesat, menyesatkan. Maka disebutkan bahasa Arab wajib mutlak. Kalau nggak bisa bahasa Arab lebih baik taklid. Taklidnya sama siapa? Sama majelis takjil. Karena kita orang Muhammadiyah taklid secara majelis takjil. Loh, bukannya Muhammadiyah itu memerangi taklid? Memerangi taklid maksudnya kepada ulamanya. Nah, kalau dewe itu tak macul istihad piye? Bahasa Arab ora ngerti sing penting ya ini ngomong ini ikuti aja kan gitu. Taklid itu wajib bagi orang awam. Taklid itu kebalikan istihad. Nah, istihad itu kita harus sidang, harus apa macam-macam itu tidak beristihad. Hari kita yang bersaing salah hukum istihad piye? Maka kita orang awam wajib taklid. Jadi Muhammadiyah tidak memerintahkan kepada yang di bawah, tapi bagi yang atas kita harus istihad. Itu tugasnya mereka yang pusat di masa takjil. Maka berbahagialah orang awam, orang semumet, sing melodi ini cukup. Iya, saya istihad udah gampang, harus baca kitab sepumpuk. Kapan kemudian makan masuk ya sore. Buat jalan mulai kuning pakai semua kau juga mikir istihad gitu. Makanya itu tugas orang Quran. Makanya Imam Al-Ghazali, Ibnu Hazm, termasuk Ibnu Taimiyah, termasuk Imam Syafi'i mengatakan taklid itu wajib untuk orang awam. Wajib. Kalau nggak taklid kalian istihad gimana nanti seperti misalnya. Baik, masuk materi itu bayar. Burhan digunakan misalnya ilmu utama bahasanya kamu sudah berapa ini pertemuan yang ketiga dan keempat masih sedikit melanjutkan tentang burhan. Mudah-mudahan langsung kita lanjutkan ke Eva, mudah-mudahan selesai. Kalau nggak selesai depan pertemuan mendatang. Oleh karena itu, untuk memahami realitas kehidupan sosial keagamaan dan sosial keislaman menjadi lebih memadai apabila digunakan pendekatan sosiologi, antropologi kebudayaan, safawi dan sejarah tarikh seperti yang menjadi ketetapan Munas Tarjih dan pengembangan pemikiran Islam yang ke-26. Di mana dalam beristihad Muhammadiyah itu mempertimbangkan kondisi sosiokultural masyarakat itu ada apa, kondisinya kayak apa. Karena yang namanya sosial, lingkungan sosial itu sangat berpengaruh terhadap suatu fatwa. Ini saya nggak ada papan tulis ya, kalau ada bisa ditulis. Jadi ada, oke. Ada perbedaan satu syariat, dua fikih, tiga fatwa. Ini berbeda. Syariat itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya syariat. Sifatnya final. Datangnya dari Allah, Sunnah menjadi keterangan dari Al-Quran Al-Karim. Fikih hasil istihad para ulama dari dua sumber utama yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya fikih. Maka fikih itu bukan secara saja. Fikih taharah, nanti dilanjut dengan fikih sholat, dilanjut dengan fikih muamalah, jinayah dan sebagainya. Fikih itu hukum. Fikih itu terkait erat dengan apa? Hukum positif sebenarnya. Karena fikih Islam itu tidak hanya terkait dengan ibadah, tetapi muamalah. Dan muamalah itu terkait erat dengan hukum positif. Dan hukum negara. Fikih dan fikih itu hasil istihad. Maka kita hasil istihad antar ulama karena berbeda di dalam memahami nas. Untuk istihad itu dibutuhkan yang namanya sarana atau metodologi istihad. Metodologi istihad itulah yang kemudian oleh para ulama disebut dengan usul fikih. Jadi Quran Sunnah itu ibaratnya ini bahan mentah. Nah, bahan mentah. Nanti ada mustahil. Mustahil itu ibaratnya tukang kopi, pemasak.
Nanti mau dibuat apa itu kan? Ada yang dibuat roti, ada yang dibuat apa, macam-macam kan? Nah, itu mustahil. Cara buatnya gimana? Oh, kalau buat itu cara ini. Kalau mau buat ini caranya gini. Kalau buat saya caranya gini kan gitu. Setiap orang itu punya cara sendiri dalam masak. Bahkan sama-sama buat roti, bahannya sama, koki satu dengan koki yang lain rasanya beda. Benar ya? Jadi apalagi caranya beda, persis untuk bikin seperti itu. Mustahil memahami Quran Sunnah. Quran Sunnah itu barang mentah. Memahaminya itu dengan cara istihad sendiri-sendiri. Dari cara istihad nanti muncul namanya tempe, namanya tahu, namanya sayur lodeh gitu. Nah, nanti muncul fikih madhab Syafi'i, muncul fikih madhab Hanafi, Maliki, Hambali, Auza'i, Dohiri, Zaidi, Tobari, Ja'fari. Oh, banyak banget ternyata. Wah, ulama-ulama madhab ini dulu zaman tabi'in isyarat 80 madhab. Wah, sempat banget. Saya dengarkan Muhammad Detok semua optimalnya 80. Entah mau betul. Tapi mereka sudah biasa dengan perbedaan jenis santai. Orang dan perbedaan yang berdiri itu atas ribuan orang. Mereka sudah terbiasa dengan perbedaan. Karena sadar perbedaan muncul dari perbedaan ketika mereka memahami nas. Tukang roti caranya ini, tukang sayur, tukang roti ini, caranya masing-masing coba paham sama roti. Oh, ini enggak roti, ini roti caranya paham. Oh, boleh hasil itu soalnya beda caranya ya ngono. Bahannya padha ning carane beda hasilnya beda gitu. Sama-sama tahu, sama-sama pakai apa? Baik itu tepung, sama-sama pakai macam-macam nih hasilnya bisa beda-beda tergantung bagaimana ya membuat sama-sama Quran Sunnah. Beda orangnya, beda cara istilahnya hasil bikinnya beda. Yang satu suku pakai mulut, yang satu suku nggak pakai mulut. Yang satu mengatakan sementara pakai mulut cukup 11 kalau kita, yang lain mengatakan 23, ada yang mengatakan 37, ada yang mengatakan 47, ada yang mengatakan serta kuat itu. Iya, tentang itu. Nah, itu perbedaan fikih karena perbedaan dalam zaman istihad itu fikih. Yang ketiga, fatwa. Fatwa itu lebih melihat kepada masyarakat. Maka ada fatwa itu ada fatwa itu ada syaratnya, ada mufti, ada mustafti. Belum kemudian nanti muncul fatwa. Mufti itu orang yang ditanya, maksud tajil lah, berarti namanya fatwa. Ada yang bertanya, saya bertanya, hukum mengucapkan selamat Natal apa itu? Ada jawaban. Nah, jawaban itu namanya fatwa. Nah, seorang mufti ketika hendak nanya, itu harus lihat masyarakat. Mungkin coba iya. Inilah yang kita sebut dengan sosiologi itu. Sosiologi, kemudian ada antropologi budaya di sini itu. Budaya itu iya. Kok muncul pertanyaan seperti ini? Kenapa ya? Kita harus dikaji seorang mufti. Maka seorang mufti tidak boleh memfatwakan pakai hukum fikih. Gak bisa. Harus lihat kondisi. Oh, mamanya nih, kalau pakai hukum fikih, hukum mengucapkan selamat Natal gimana? Ya boleh nggak apa-apa mengucapkan selamat Natal. Kan itu hukum fikih. Karena di Al-Quran menikah sama perempuan Kristen ya silakan saja kalau surat Al-Maidah sudah boleh, nggak ada masalah. Tapi fatwa nggak muncul kayak gitu. Ini hukum fikih. Fatwa, wah di Indonesia kristenisasi luar biasa ya. Wah, orang nikah ujung-ujungnya nanti sama istrinya kalah masuk Kristen, harus ditutup. Ini bahaya kalau dibolehkan. Ini muncullah fatwa haram mengucapkan selamat Natal. Bukan di fatwa masjid. Hukum mengucapkan selamat Natal itu karena satu budaya, bukan karena nas Quran atau Sunnah. Ada di fatwa sih itu. Jadi dia sosial fatwanya. Mana dihalalkan itu bahaya ini nanti kalau nikah sama orang Kristen mau bilang gitu supaya tidak ada yang mutat, tutup pintu ke sana. Jangan nikah sama orang Kristen, laki-laki nikah sama orang Kristen dan orang perempuan Kristen maksudnya ya. Karena kalau laki-laki yang musliman haram. Tapi kalau laki-laki yang muslim perempuannya yang Kristen asal dia muson menjaga diri boleh. Itu secara jelas surat Al-Maidah. Tapi fatwa nggak bisa kayak gitu. Lihat kondisi
Maka fatwa Tasir mengatakan tidak boleh utama 1 hari dan kondisi sosial. Terus dia juga yang nanya itu bagaimana? Umpamanya ada orang dia juga difonis sama dokter stroke darah tinggi, di dokter udah larang itu, dilarang makan daging kambing. Tanya kita, Ustaz, kalau makan daging kambing boleh nggak? Wah, ulang makan daging kambing mati. Mereka mengatakan halal daging kambing, ya. Tapi tidak kayak gitu mufti tidak berdasarkan kalau salah fikih halal salah fikih fatwa berbeda. Fatwa harus lihat untuk Anda, untuk Bapak, karena Bapak ini darah tinggi, kalau makan daging kambing bahaya, itu nanti malah membuat mudarat, membuat kecelakaan. Walaupun BI itu kita tahu kalau Allah mengatakan kamu jangan membuat bencana pada dirimu. Dan di dalam maqasid syariah dikatakan wajib bagi seorang muslim untuk hifdzun nafsi, menjaga jiwa, menjaga diri, menjaga kesehatan. Karena ini demi kesehatan Bapak, maka haram hukumnya, haram bagi Bapak untuk makan daging kambing. Kalau dia makan, dosa. Kenapa? Karena dia melanggar kaidah di dalam usul fikih, di dalam hukum agama, mencelakakan diri sendiri, membunuh diri sendiri. Kenapa? Makan daging kambing. Jadi fatwa itu beda dengan fikih. Maka para ulama mengatakan fatwa tidak mengikat. Gimana pun fatwa tidak mengikat. Kalau ketika saya mengharapkan orang ini makan daging kambing, yang lain ya tergantung. Kamu sehat saya. Silakan makan daging kambing. Terus saya tidak masalah. Ini fatwa khusus untuk kamu saja. Maka fatwa antara satu daerah dengan daerah lain berbeda, antara satu orang dan orang lain berbeda, tergantung kondisi sosial, kondisi psikologis masing-masing. Maka Ibnu Qayyim di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in mengatakan bahwa fatwa tidak boleh dimakan wal hal wal urf. Yang namanya fatwa dapat berubah sesuai ruang, waktu, situasi dan kondisi. Sebutkan. Ada dalilnya? Ada. Suatu kali ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdalullah? Kata Rasul, as-salatu ala waqtiha. Ya Rasulullah, amal apa yang terbaik di sisi Allah? Siapa? Salat di waktunya. Suatu kali ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdalullah? Pertanyaannya sama ya? Sama kan? Perbuatan apa yang paling disukai oleh Allah, yang paling utama? Apa sih Rasul? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Soalnya sama beda. Datang lagi orang, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdalullah? Wahai Rasulullah, perbuatan apa yang paling utama di sisi Allah? Apa sih Rasul? Hajjul mabrur. 3 pertanyaan sama, jawabannya beda. Kok tekonek? Ya Rasulullah, ayyul a'mal afdalullah? Perbuatan apa yang paling disukai Allah? Apa sih Rasul? Jihad fi sabilillah. Pertanyaannya sama, sing tak ngomong papat, jawabannya papat. Pertanyaan bodoh. Sebabnya apa? Ini yang nama fatwa. Sebabnya kondisi orang yang pertama yang bertanya beda-beda. Yang satu punya orang tua, ya anak satu-satunya, orang tuanya sudah sakit-sakitan. Apa yang terbaik? Merawat orang tua. Satu lagi terkos, sehatnya umum. Saudaranya banyak, waktunya kita berperang di jihad. Ya, si Jumani itu kotanya sedang buka sudah umum, belum haji. Apa yang dilakukan? Kaji. Si Jumani kayak sholat ke dalil harus malesan, kan? Padahal cepat masjid, rekor perbuatan apa yang punya masjid sholat. Karena beda-beda orangnya, beda pertanyaan. Pertanyaan sama, jawabannya beda. Ini namanya fatwa. Maka oleh para ulama disebutkan
fatwa itu tidak mengikat. Ini sekiranya saya mau nulis ya. Syariah ini gampang